Halo teman-teman semuanya, kembali lagi pada video saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis layanan crowdfunding di Indonesia pada aplikasi Kita Bisa. Video kali ini, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Dahlia Ronalis Laban. Saya dari kelas 3A Sistem Informasi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, yang pertama, apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah metode penggalangan dana dari banyak individu melalui platform online. Ini membiayai proyek atau usaha, terutama saat akses modal tradisionalnya terbatas. Definisinya, metode penggalangan dana dari banyak individu atau umum publik kerumunan secara kolektif dan online memperluas cakupan sumber permodalan. Jenis pendanaannya, pendanaan bisa berupa donasi atau sosial, hadiah atau reward, pinjaman atau debt, atau investasi saham yang atau equity. Manfaat utamanya itu sendiri yaitu memperluas akses modal secara signifikan, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta berbagai inisiatif proyek sosial. Berikutnya, crowdfunding di Indonesia, tren dan perkembangannya. Pasar crowdfunding di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang eksplosif. Dukungan dari ekosistem digital dan peningkatan adopsi teknologi finansial atau fintech telah mengubahnya menjadi alternatif pembiayaan yang kuat. Yang pertama, volume transaksi melonjak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat peningkatan volume transaksi crowdfunding hingga puluhan persen setiap tahunnya, menunjukkan adopsi pasar yang masif. Yang kedua, alternatif pembiayaan. Crowdfunding kini menjadi salah satu opsi utama di luar perbankan, memungkinkan proyek-proyek inovatif untuk mendapatkan suntikan dana. Yang ketiga, jangkauannya lebih luas. Digitalisasi telah memastikan jangkauan layanan finansial ini meluas, bahkan hingga ke daerah-daerah terpencil di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Nah, jenis crowdfunding yang beroperasi di Indonesia ada berbagai model crowdfunding yang legal dan beroperasi di Indonesia, melayani kebutuhan penataan yang berbeda dari amal hingga investasi. Yang pertama ada donation based atau ini lebih fokus pada inisiatif sosial, kemanusiaan, atau bantuan bencana. Dana yang terkumpul bersifat sukarela tanpa ekspektasi pengembalian finansial. Contohnya, aplikasi Kita Bisa. Yang kedua itu equity crowdfunding atau ECF, yaitu pemberian dana menerima saham atau kepemilikan ekuitas dalam perusahaan penerbit. Diatur ketat oleh OJK sebagai investasi modal. Yang ketiga, reward based, yaitu investor menerima hadiah non-finansial seperti produk atau layanan awal sebagai imbalan atas kontribusinya. Populer untuk proyek-proyek kreatif. Contohnya kolase. Yang keempat itu ada debt atau lending crowdfunding, dikenal sebagai peer-to-peer atau P2P lending. Pemberi dana memberikan pinjaman yang harus dikembalikan dengan bunga atau imbalan hasil. Contohnya ada Amarta dan Akseleran.
Berikutnya ada regulasi terbaru OJK, membangun kepercayaan pasar. Pemerintah Indonesia melalui OJK terus memperketat pengawasan untuk memastikan keamanan dan stabilitas ekosistem. Regulasi nomor 17 2025 menjadi landasan baru yang mengatur batasan operasional dan perizinan. Yang pertama, batas modal penerbit. Perusahaan yang mencari dana dibatasi maksimal 10 miliar Indonesia 10 miliar dan tidak boleh terafiliasi dengan konglomerasi besar, fokusnya hanya pada UMKM. Yang kedua, kepemilikan asing. Batas maksimal kepemilikan asing di platform diatur sebesar 49% untuk memastikan kontrol domestik tetap terjaga. Yang ketiga, modal minimum platform. Platform wajib memiliki modal disetor minimum 25 miliar. Persyaratan ini menyaring operator yang serius dan berkelanjutan. Yang terakhir ada proses perizinan 2 tahap, yang mana platform harus melalui persetujuan prinsip dan lisensi bisnis, menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan dan tata kelola yang baik. Nah, kemudian di sini saya akan mereview sedikit aplikasi crowdfunding, yaitu aplikasi Kita Bisa, Champion Kemanusiaan Digital. Kita Bisa merupakan contoh sukses platform crowdfunding berbasis donasi terbesar di Indonesia. Platform ini menghususkan diri pada penggalangan dana untuk tujuan sosial, medis, dan respons bencana alam. Yang pertama, fokus pada dampak sosial, menggalang dana yang berdampak langsung kepada masyarakat. Yang kedua, sebagai jembatan donasi yang efisien, yang mana menghubungkan kebutuhan dengan donatur secara efisien. Yang ketiga, transparansinya terjaga. Kita Bisa ini menyajikan laporan penggunaan dana yang terperinci dan audit independen. Yang keempat, membangun kepercayaan publik, memastikan setiap rupiah sampai kepada yang membutuhkan dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam crowdfunding donasi. Transparansi Kita Bisa ini sendiri menetapkan standar industri. Berikutnya ada fitur-fitur utama pada aplikasi Kita Bisa. Aplikasi Kita Bisa dirancang untuk mempermudah proses penggalangan dan penyaluran donasi dengan berbagai fitur canggih yang mendukung transparansi dan efektivitas. Yang pertama itu ada fitur membuat kampanye donasi. Pengguna dapat dengan mudah membuat dan mengelola kampanye penggalangan dana lengkap dengan deskripsi, foto, dan target dana. Yang kedua, ada fitur alat berbagi sosial, yang mana fitur berbagi ini fitur berbagi kampanye donasi ke berbagai platform media sosial, memperluas jangkauan dan potensi donasinya. Yang ketiga, ada fitur manajemen donatur. Penggalangan dana memiliki akses ke daftar donatur untuk komunikasi, mengucapkan terima kasih, ataupun untuk pembaruan. Yang keempat, ada fitur integrasi pembayaran, mendukung berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman seperti transfer bank, e-wallet, ataupun bahkan kartu kredit untuk memudahkan para donatur yang ingin berdonasi. Yang kelima, ada fitur pelacakan progres donasi, yang mana donatur dan penggalang dana dapat memantau progres pengumpulan dana secara real time. Dan yang terakhir, ada fitur
laporan transparansi, yang mana aplikasi ini memiliki fitur yang menyediakan laporan terperinci mengenai penggunaan dana untuk memastikan akuntabilitasnya. Nah, berikutnya ada tantangan dan resiko crowdfunding yang ada di Indonesia. Meskipun pertumbuhannya pesat, ekosistem crowdfunding masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada risiko penipuan. Ancaman terbesar datang dari platform ilegal atau proyek fiktif. Proyek yang benar-benar tidak ada, tidak nyata, yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari masyarakat dan penegakan hukum yang lebih kuat. Yang kedua, pengawasan regulasi. Meskipun regulasi OJK telah diperketat, pengawasan operasional dan kepatuhan platform yang masif harus terus ditingkatkan agar lebih baik ke depannya. Yang ketiga, edukasi investor. Banyak investor retail masih kurang teredukasi mengenai resiko investasi, terutama pada model equity dan debt crowdfunding, sehingga memerlukan pelatihan finansial yang intensif. Dan yang terakhir ada perlindungan konsumen. Mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi pemberi dana atau investor perlu diperkuat agar merasa aman berinvestasi di platform legal. Berikutnya ada inovasi dan masa depan crowdfunding di Indonesia. Masa depan crowdfunding di Indonesia sangat menjanjikan, didorong oleh integrasi teknologi mutakhir dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar domestik. Jadi, alurnya yang pertama, praktik saat ini model perform dan kepatuhan pasar, lalu integrasi blockchain, transparansi, dan otomatisasi smart contract. Lalu berikutnya ada penyesuaian syariah produk dan audit sesuai prinsip syariah. Berikutnya, proyeksi pasar pertumbuhan pengguna dan volume dana. Proyeksi pasar pertumbuhan potensi pertumbuhan tahunan majemuk atau CAGR di atas 6% hingga tahun 2028 yang didukung oleh peningkatan literasi digital dan finansial. Oke, berikutnya setelah tadi kita membahas apa itu crowdfunding, apa saja tantangan dan resikonya, serta aplikasi legal yang bisa kita gunakan untuk crowdfunding yang ada di Indonesia, kita sekarang sudah sampai pada kesimpulan dan rekomendasi utama. Crowdfunding legal telah terbukti menjadi instrumen finansial yang kuat, mendorong inklusivitas dan memberikan peluang investasi baru di Indonesia. Jadi yang pertama itu pertumbuhan eksponensial, yang mana ekosistem crowdfunding legal tumbuh pesat dan semakin inklusif, menghubungkan modal dengan proyek UMKM yang inovatif. Yang kedua, peran sentral regulasi OJK. Kerangka regulasi yang ketat dan terus diperbarui, Regulasi Nomor 17 2025 sangat penting untuk memperkuat keamanan dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar. Yang ketiga, fokus pada edukasi. Edukasi finansial kepada investor retail harus ditingkatkan agar mereka dapat memahami resiko dan memilih platform legal yang terpercaya. Dan juga yang terakhir ada peluang yang besar. Crowdfunding ini menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dan bagi investor retail untuk diversifikasi portofolio mereka. Begitu teman-teman. Oke, sekian video penjelasan mengenai crowdfunding.
beserta review singkat mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi crowdfunding legal di Indonesia, salah satunya yaitu aplikasi Kita Bisa. Semoga video ini bermanfaat. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.